Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar ilmu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya ada Elsa Puspita Dewi, yang kedua ada Eni Nurhayati, yang ketiga ada Maulidiawati, yang keempat ada Rina Ramawati, dan yang terakhir ada saya Dewi Nurmasita. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu. Dasar-dasar ilmu di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Kemudian menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Landasan ontologis. Menggugat keberadaan ilmu. A. Objek apa yang ditelaah ilmu? B. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? C. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan? Pandangan-pandangan pokok pemikiran dalam pemahaman ontologi ada 5. Yang pertama ada monoisme, kedua ada dualisme, yang ketiga ada pluralisme, yang keempat ada nihilisme, dan yang kelima ada agnostitisme. Yang pertama ada monoisme. Pandangan ini menganggap asal dari seluruh kenyataan hanya satu. Tidak mungkin dua. Paham ini terbagi menjadi 2 aliran, yaitu yang pertama, materialisme, yang menganggap sumber asal kenyataan berasal dari materi. Yang kedua, idealisme, yang menganggap sumber asal kenyataan berasal dari roh. Yang kedua ada dualisme. Pandangan ini menganggap bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Yang ketiga ada pluralisme. Pandangan ini menganggap bahwa segenap macam bentuk kenyataan alam ini tersusun dari beberapa unsur, lebih dari 1 atau 2 entitas. Substansi yang ada terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang keempat ada nihilisme. Pandangan ini menganggap bahwa sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Ada 3 proposisi tentang realitas, yaitu 1. Tidak ada sesuatu pun yang eksis. 2. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. 3. Sekalipun realitas itu diketahui, ia tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Yang kelima ada agnostisisme. Pandangan ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik itu hakikat materi maupun hakikat rohani. Dasar filsafat yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang telah dimiliki. Adapun pertanyaan-pertanyaan mengenai proses mendapatkan ilmu dalam epistemologi, yakni 1. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Yang kedua, bagaimana prosedurnya? Yang ketiga, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Yang keempat, apa yang disebut kebenaran itu sendiri dan bagaimanakah kriterianya? Dan yang kelima adalah cara atau teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Metode yang ada di dalam metode pengetahuan yaitu 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positivisme, 4. Metode kontemplatif, dan yang kelima adalah metode dialektis.
Metode induksi adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Artinya, dalam metode induksi ini dijelaskan dari yang khusus menuju ke umum. Yang kedua, yaitu metode deduksi atau metode deduktif, adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu pernyataan yang runtut atau khusus. Artinya, dalam metode ini, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan itu disimpulkan secara dari umum menuju ke khusus. Dan yang ketiga adalah metode positivisme, yaitu suatu metode yang berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual, dan bersifat positif. Keempat, metode kontemplatif. Metode kontemplatif yaitu metode yang mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Yang kelima, metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Dan dialektika di sini berarti mengompromikan hal-hal yang berlawanan. Dasar ilmu yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Di sini berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti, yaitu etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, dan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia yang lain. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Di sini muncul nilai objektif karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme. Konsep dasar landasan aksiologis, yaitu mempertanyakan kegunaan ilmu. A. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? B. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? C. Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? D. Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional? Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's your color? I wanna know. What's your color? I